Siska SH advokat juga. Kemudian di sebelah kiri ada Tito Irma Huta Barat. Beliau ini sosialita, beliauan politisi dan apa namanya lagi, aktivis. Kemudian dari Jakarta juga saya bawa tadi satu mewakili beberapa media, yaitu dari Trans TV. Silakan berdiri rekan saya Oji. Kemudian dari Jambi tadi kami jemput Namboru atau boru saya Vera Simanjuntak bersama dengan ayahnya. Mana? Okay. Karena ini agak panjang, boleh rekan-rekan saya duduk, tapi kalau dengan senang hati berdiri silakan. Karena ini agak panjang ya. Kalau mau duduk silakan, tapi kalau mau ikut berdiri juga boleh. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Elohim karena kasih-Nya dan karena kuasa-Nya yang begitu dahsyat menyertai kita dari dahulu sampai sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan untuk Tuhan kita. Kemudian terima kasih juga kepada pemerintah daerah apabila ada yang hadir dan atau yang mewakili. Yang berikutnya terima kasih kepada Bapak Pendeta dan tim daripada GPIB yang tadi telah memimpin pujian dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada keluarga lain saya, Samuel Huta Barat dan Ito Rosti, Boru Simanjuntak, beserta beri kami semua, tante-tantenya atau keluarga, termasuk Vera Boru Simanjuntak maupun ayahandanya beserta keluarga. Kemudian saya juga berterima kasih kepada yang luar biasa, pers, yaitu media cetak dan elektronik, yang telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam mengawal kasus ini sebagai kontrol sosial, sehingga segala apa yang diutarakan oleh pihak sana terekam dalam jejak elektronik, khususnya jejak digital. Bagaimana mereka berpindah-pindah dalil, berpindah-pindah alasan, berpindah-pindah perbuatan hingga terpojok dan menyerah. Tepuk tangan buat di seluruh Indonesia. Walaupun tidak semua bisa hadir di sini, tapi saya ajak tadi Oji dari Trans TV untuk mewakili. Kemudian saya juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada guru-guru daripada almarhum Brigadir Polisi Nopriansa Joshua Huta Barat yang juga mewakili guru-guru di seluruh Indonesia, yang sangat luar biasa tadi memberi motivasi dan harapan bahwa hukum, keadilan dan kepastian serta kemanfaatannya harus ditegakkan di Indonesia. Tepuk tangan buat seluruh guru di Indonesia. Kemudian saya juga berterima kasih kepada teman-teman daripada almarhum, mulai teman kecil sampai teman dewasa yang telah memberi kesaksian bahwa almarhum semasa hidupnya dikenang atau dikenal adalah orang yang baik dan manis kepada teman-temannya, kepada orang tua, kepada guru, dan kepada semua teman sekampungnya di Sungai Bahar. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada ormas-ormas, khususnya ormas PBB, yaitu Pemuda Batak Bersatu dan HBB, Horas Bangsa Batak, yang telah berkontribusi sangat besar dalam mengawal kasus ini. Biarlah Tuhan yang membalas dan memberkati. Kemudian saya juga berterima kasih kepada teman-teman guru daripada Ito Rosti, termasuk para pegawai yang ada di lingkungan sekolah ini, termasuk seluruh dengan sahuta atau teman sekampung yang ada di Sungai Bahar ini, yang mengasihi mereka dengan sangat luar biasa dan termasuk mendoakannya.
Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Indonesia dan kepada seluruh warga negara Republik Indonesia yang setia mengawal kasus ini, khususnya para ibu-ibu yang sangat luar biasa dan atau wanita-wanita pemberani. Salut untuk para ibu-ibu. Hari ini adalah hari ke-100 wafatnya atau meninggalnya almarhum Brigadir Nopriansah Joshua Huta Barat, terhitung sejak dibunuh secara terencana atau diduga terencana pada tanggal 8 Juli 2022 dan sekarang genap 100 hari pada tanggal 15 Oktober 2022. 100 hari itu adalah hari yang sangat bersejarah yang selalu dikenang setiap warga negara di seluruh dunia, khususnya orang-orang yang beriman kepada Abraham atau yang menganut agama Abrahamik. Biasanya mereka merayakan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya. 100 hari itu kenapa begitu terkesan adalah bahwa itu adalah batas daripada kesedihan pasca kematian daripada penyelamat kita. Maka turunlah Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur. Oleh karena ini adalah batas kesedihan daripada keluarga saya, almarhum Brigadir Polisi Nopriansah Joshua Huta Barat, dan sejak 100 hari ini ke depan adalah hari kebahagiaan buat keluarga ini. Karena Roh Kudus akan menghibur dan menghapus segala air mata yang terurai selama ini. Kemudian saya juga mau mengatakan bahwa perkara ini terungkap bukan karena kuatnya pengacara melawan kekuasaan itu, bukan pula karena kehebatan dan kecerdasan daripada pengacara dan tim, tetapi adalah orang-orang yang pintar menjadi bodoh karena kejahatannya, dan orang yang bodoh mendapat hikmat karena Tuhan ada di dalamnya. Orang-orang selalu berkata, siapa sih di belakang Kamarudi Simanjuntak dan timnya? Kenapa dia begitu berani? Itu sudah terulang berkali-kali dari belasan tahun yang lalu. Mulai dari kasus waktu saya bongkar kasus kapal patroli, Hambalang, IKTP, Alkes dan seterusnya itu. Orang selalu mengatakan siapa bempernya. Bahkan pernah Presiden Republik Indonesia mengatakan stop itu isu 3A, karena ada waktu itu Ramadan Pohan mengatakan ada 3A di belakangnya katanya. Tapi yang tidak pernah diselidiki siapa kapernya, siapa di atasnya, siapa pelindungnya. Tapi saya mau kasih tahu rahasianya. Pada sore hari ini Elohimlah yang menjadi pelindung kita. Sehingga segala niat yang jahat, segala rencana yang jahat tidak bisa disentuh karena kita dilindungi oleh tangan yang maha kuasa. Kalau saya perbandingkan dengan kekuatan yang jauh lebih kecil, yaitu Iron Dome. Kenapa Israel tidak bisa ditembak? Karena dia dilindungi oleh teknologi buatan manusia namanya Iron Dome. Biar ribuan rudal datang setiap hari, semua bisa ditangkap. Ada kekuatan yang jauh lebih dahsyat lagi dari situ, yang selalu melindungi kita, yaitu kuasa daripada yang sangat dahsyat, yaitu Elohim kita, pencipta alam semesta. Itu yang tidak mereka pahami. Jadi mereka selalu berkata, siapa di belakangnya? Apakah presiden, apakah panglima, apakah menteri, atau menko, dan seterusnya. Mereka selalu mencari kekuatan dunia. Mereka tidak sadar bahwa ada kekuatan ilahi. Itu rahasianya. Kemudian ketika Elohim turun ke dunia, sesuai Yohanes 3:16, karena begitu besarnya kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Itu jawabannya. Jadi kasih itulah yang bekerja. Karena kami mengasihi keluarga oleh kami, Samuel Huta Barat beserta itu kami.
demikian sebaliknya. Karena para wartawan mengasihi keluarga ini, demikian sebaliknya. Karena seluruh warga Sungai Bahar mengasihi keluarga ini, sehingga Sungai Bahar telah menggetarkan dan menggentarkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, sampai dengan Eropa, Amerika, sampai dengan ke Arab sana. Setiap hari ada telepon dan WhatsApp ke saya mengatakan, di mana itu Sungai Bahar? Saya sampai sore hari ini belum bertemu dengan sungainya. Saya rindu melihat sungai itu. Mengapa Sungai Bahar ini begitu sangat terkenal di 2022 ini? Mantap Sungai Bahar. Tepuk tangan buat Sungai Bahar. Kemudian sungainya ada ketemu. Dikatakan juga oleh Tuhan, jadilah sesuai imanmu. Itu juga satu kata kunci. Kalau kita beriman menang, pasti menang. Karena imanlah yang menyelamatkan kamu, katanya. Bila kau menghendaki gunung ini tertancap di laut, tertancap pula itu di laut. Saya dulu bisa nggak ya gitu loh. Tetapi di waktu kecil saya telah disertai oleh Elohim, sehingga sudah banyak mujizat yang saya terima, sehingga tidak ada lagi alasan untuk saya untuk takut dan ragu. Ketakutan saya tinggal satu sampai sore hari ini. Saya sangat takut apabila ditinggalkan oleh Yang Maha Kuasa, Tuhan Elohim. Kalau yang lain saya nggak takut. Kemudian apa sih iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kemudian iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi ada kata kunci dua di dalam iman, dasar dan bukti. Dasar itu pondasi, pondasi. Kalau iman kita atau dasar kita kuat, maka bangunannya kokoh, tidak tergoyahkan ketika angin ribut datang, ketika badai datang, ketika pencobaan seperti ini datang. Tapi karena dasarnya kuat, lahir Huta Barat, Ito dan keluarga diharapkan tidak goyah. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Para advokat ketika berperkara di pengadilan, menang tidaknya ditentukan adalah oleh bukti. Kalau buktinya 7, berarti dalilnya cukup 7. Jangan ditambah-tambahin, jangan pula dikurangin. Jadi iman adalah bukti yang memenangkan perkara itu. Jadi karena kita beriman bahwa Elohim pasti membuka tabir ini, maka mereka berubah menjadi bodoh, terus berubah keterangannya, berubah lagi tanpa rasa malu. Hingga akhirnya mereka terjerat dengan pasal yang kita rancang, yaitu pasal 340. Padahal saya hanya mendengar keluarga Lai Samuel dengan mendengarkan cerita itu melalui bantuan daripada saksi itu Sangga Sianturi, mana dia? Yang luar biasa. Saya pakai handphone dia terus karena handphone keluarga sudah dirusak dan atau diretas oleh alat mereka yang sangat canggih itu, disalahgunakan. Tapi itu Sangga ini yang pakai baju hitam beres saya bilang saya mau bicara orang itu, antar handphone. Dialah yang mengatakan, tepuk tangan buat itu Sangga, beres Sangga. Kemudian yang saya ganggu lagi adalah Ito Rohani. Ito Rohani pemberani juga. Dia juga sering saya telepon. Karena telepon mereka di rumah ini ketika itu sudah diretas, tidak bisa WhatsApp, tidak bisa keluar dan tidak bisa menerima. Tetapi atas pertolongan Tuhan, mereka berdua ini tidak ada takutnya, sekalipun tempat ini saya dengar waktu itu sudah dikepung. Tapi mereka para wanita pemberani bukan hanya berani mengantarkan telepon, tapi mereka juga berani membuka peti itu, di mana peti itu dijaga terus supaya tidak sampai dibuka. Kemudian Tuhan mengatakan, berdoalah buat kota di mana kamu aku buang, dan usahakan pula lah kesejahteraannya. Jadi kita orang-orang baik yang kata pengurus ormas tadi, orang-orang baik tidak cukup hanya berdoa saja, tetapi juga harus mengusahakan kesejahteraannya. Berdoa sambil mengusahakan, orait labora, bekerja dan bekerja. Jadi mari kita rebut Polri dan institusi negara ini dari tangan mafia. Apa yang saya katakan tentang mafia semua digenapi oleh Tuhan. Ada Kapolda kemarin dicopot, diganti dengan yang baru, cuma bertahan 4 hari, tertangkap berdagang
Narkoba. Bahkan jadi bandar narkoba. Maka saya katakan judi online dan tata niaga narkoba. Tuhan itu sangat baik. Kita hanya mengucapkan, Tuhan yang membuktikan. Amin. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu. Saya hanya mengucapkan, Tuhan yang membuktikan betapa baiknya Bapak kita itu. Amin. Sampai kita boleh memanggil beliau sebagai Bapak dan kita anak-anaknya. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya dipermalukan. Tuhan begitu baik. Saya sering tidak tidur. Bagian Tribuners, saya Wiradani Damanik, Dan tadi malam saya tidak pamit undur diri. Sampai jumpa. Baru tadi malam.